Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Sari dari kelas BKI 4A dengan NIM 1915226. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, definisi, tahapan atau prosedur, kekurangan dan kelebihan, serta tujuan dari teori dan pendekatan manajemen modern. Di sini saya akan langsung mulainya saja ya. Yang pertama itu ada sejarah dari teori dan pendekatan manajemen modern. Manajemen modern ini muncul pada tahun 1950 akibat dari rasa ketidakpuasan dari teori sebelumnya yaitu klasik dan neoklasik. Nah, teori ini juga disebut dengan analisa sistem atau teori terbuka. Kenapa demikian? Karena suatu organisasi itu bukan sistem yang tertutup, tapi organisasi itu sistem yang terbuka yang mengharuskan kita jika ingin bertahan hidup, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Apalagi ini kan manajemen modern, kita tuh harus bisa mengikuti zaman kayak gitu. Selanjutnya ada definisi yaitu manajemen modern. Manajemen modern ini adalah teori yang muncul akibat dari perkembangan dan juga perubahan kebutuhan dari manusia yang ingin serba cepat, praktis dan efektif gitu. Jadi karena teknologi yang semakin maju, manusia juga ingin mendapatkan setiap informasi atau setiap kegiatannya itu, kebutuhannya itu ingin lebih cepat, lebih praktis dan efektif kayak gitu. Tahapan atau prosedur. Nah, yang pertama ini ada ukuran perusahaan atau organisasi ini kan. Besar kecilnya suatu perusahaan atau organisasi ini sangat-sangat penting untuk diketahui di awal karena itu akan berpengaruh kepada langkah selanjutnya dan memudahkan kita untuk membuat langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan nantinya agar kita juga tidak salah mengambil keputusan. Selanjutnya ada strategi. Nah, strategi di sini sangat-sangat penting juga karena strategi ini dibuat untuk mempermudah kita melakukan setiap langkah nantinya apa saja yang akan kita lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Lalu ada teknologi yang digunakan. Kita juga harus bisa menyesuaikan teknologi apa yang harus digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut yang bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu ada anggota atau karyawan yang terlibat. Nah, mereka inilah yang akan menjalankan strategi yang sudah dibuat dari perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Manajemen modern juga memiliki kelebihan, yaitu bisa mengolah banyak data, lalu lebih fleksibel karena pusatnya itu bisa diatur di mana aja dan bisa mengikuti perkembangan dunia. Nah, di setiap kelebihan itu pasti ada kekurangannya kan. Manajemen modern ini juga punya kekurangan, yaitu membuat kita cenderung menjadi malas karena terbiasa mendapatkan informasi secara instan. Terus banyaknya penipuan online juga. Terus yang terakhir itu ada kurangnya perhatian terhadap hubungan manusia. Pasti karena perkembangan teknologi juga membuat kita tuh terkadang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari manajemen modern ini adalah untuk memberikan kemudahan pada suatu perusahaan atau organisasi dalam mengolah data dan mendapatkan informasi-informasi yang ada di luar sana. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.